Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan ceria untuk anak-anakku. Kembali lagi dengan Ibu Mita Nurita di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1, yakni Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebelum ke materi inti, mari kita membuka relung hati kita. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka para nabi dan rasul mengajarkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, umatnya waktu itu berpegang teguh kepada apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Namun, sepeninggal beliau, umat Nabi Muhammad berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan abadi hingga akhir zaman. Lalu, mari kita mengkritisi sekitar kita. Ada 3 hal yang dapat kita kritisi. Yang pertama, coba bisa kalian lihat dan kalian rasakan, terutama pada saat bulan Ramadan. Banyak orang di masjid-masjid, di musola-musola, tidak terkecuali di rumah-rumah, mereka selalu melantunkan ayat Al-Quran, tadarus, mengkaji Al-Quran, dan melakukan kebaikan lainnya. Namun sayang sekali, ketika Ramadan telah selesai, kegiatan itu pun selesai. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Lalu yang kedua, nah di zaman sekarang apalagi pada masa sekarang itu banyak permasalahan yang kian terus terjadi. Salah satunya adalah wabah COVID-19 ini yang seiring dengan waktu terus meluas dan menyebar. Selain itu pertikaian, perdebatan, pertengkaran terjadi di mana-mana. Apakah ini salah satu sebab kita karena meninggalkan Al-Quran? Bagaimana pendapat kalian? Lalu yang ketiga, nah dengan membaca Al-Quran maka akan membuat hati kita tenang, tentram, bahagia dunia dan akhirat, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Benarkah demikian? Coba Ibu ingin kalian memahami dan bisa menanggapi ketiga pernyataan yang tadi Ibu sampaikan. Setelah itu, mari saatnya kita memperkaya hasanah kita tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan kitab Allah Subhanahu wa taala lainnya. Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, diharapkan kalian dapat menganalisis makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalian dapat mengaitkan antara iman dan pengamalan di kehidupan sehari-hari. Nah, ada Al-Quran, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Itulah yang dinamakan iman kepada kitab Allah. Nah, lalu disebutkan di dalam Al-Quran ada 4 kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selain kitab-kitab tadi, ada juga suhuf. Apa itu suhuf? Ya, suhuf sama dengan kitab, yakni sebagai yakni adalah pedoman, yakni pedoman bagi seluruh umat manusia. Lalu apa perbedaannya? Bisa dilihat di sini perbedaan antara kitab dan suhuf. Yang pertama, kalau suhuf itu berbentuk lembaran, kalau kitab itu sudah berbentuk buku. Yang kedua, kalau suhuf itu lebih sederhana isinya, sedangkan kalau kitab jauh lebih lengkap daripada suhuf.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa suhuf itu dimiliki adanya oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu sekilas tentang perbedaan kitab dan suhuf. Selanjutnya, mari kita dalami kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi. Yang pertama, tadi apa? Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan ditujukan kepada Bani Israel. Lalu isinya itu memuat 10 perintah Tuhan. Yang kedua, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan ditujukan kepada umatnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, Zabur ini juga disebut Mazmur. Apa itu Mazmur? Mazmur itu yakni nyanyian atau pujian. Nah, nyanyian atau pujian ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilahiyahnya. Lalu yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ditujukan kepada Bani Israel dan isinya memuat tentang zuhud, menjauhi ketamakan dunia. Lalu yang terakhir adalah Al-Quran. Sudah kita ketahui semua, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur dan ketika membacanya pun mendapat pahala. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Al-Quran ini diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, ayat yang pertama kali turun itu adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana diturunkannya? Kapan diturunkannya? Nah, diturunkannya pada tanggal 17 Ramadan yang biasa kita sebut sebagai Nuzulul Quran. Nah, lalu diturunkannya ada di Gua Hira ya. Nah, lalu ayat terakhir yang turun itu adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat terakhir ini turun pada saat Rasul sedang melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, itu sekilas tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Nah, Ibu harapkan selain tadi yang Ibu paparkan, kalian dapat menggali sendiri informasi, pengetahuan tentang kitab-kitab Allah tersebut. Jadi kesimpulannya, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, di dalamnya ada kitab-kitab yang harus kita ketahui. Tiga kitab terdahulu, yakni Taurat, Zabur, dan Injil, kita harus mengetahui sejarahnya, juga keberadaannya. Nah, adapun isinya kita harus bisa memahami perbedaannya, juga bisa toleransi terhadap perbedaan yang ada di dalamnya seperti itu. Lalu Al-Quran sendiri, selain kita tahu sejarahnya, keberadaannya, yang paling penting adalah membaca, mengamalkan, dan menjadikan pedoman sebagai hidup kita. Jadi kita bisa disebut berpedoman kepada Al-Quran jika kita melakukan 5M. Apa 5M itu? Yang pertama adalah meyakini bahwa ada kitab-kitab terdahulu selain Al-Quran. Yang kedua adalah menjaga kemurnian Al-Quran. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan isi Al-Quran. Dan yang kelima terakhir, kita mempedomani Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita agar jalan hidup kita tidak tersesat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pemaparan materi dari bab 1 ini sudah selesai. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Terus gali ilmu meskipun hanya singkat saja yang bisa Ibu sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.